Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wulan Indriani dengan NPM 20110303179 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini, saya akan membacakan materi sejarah peradaban Islam yang berjudul Gerakan Wahabi di Arabia pada tahun ke-18. A. Biografi Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1703 Masehi atau 1115 Hijriah di Unainah. Ayahnya bernama Abdul Wahab, dia adalah seorang kadi di kota itu. Semasa kecilnya, Muhammad bin Abdul Wahab memiliki daya minat yang cukup tinggi terhadap buku-buku tafsir, hadis, dan akidah serta mempelajari fikih mazhab Hanbali dari ayahnya yang merupakan seorang ulama bermazhab Hanbali. B. Gerakan Wahabi. Sejarah perkembangan gerakan Wahabi di dunia Arab mempunyai asal-muasal yang dikenal dengan gerakan Salafiyah klasik yang dirintis oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sehingga dalam konteks sejarahnya, Salafisme yang awalnya murni keilmuan dan apolitis, kemudian menjadi sebuah gerakan politis karena dipengaruhi oleh paham Wahabisme yang dibangun oleh Muhammad ibnu Abdul Wahab. Wahabisme merupakan isu yang senantiasa hangat untuk diperdebatkan dalam arena global sampai saat ini. Gerakan ini juga merupakan sempalan dari gerakan fundamentalisme Islam yang berada pada posisi Islam kanan atau Islam garis keras atau radikalisme Islam. Dalam sejarahnya, gerakan Wahabi berkembang di dunia Arab seperti Mesir, Iran, Arab Saudi, dan bahkan sampai ke Indonesia yang masyarakatnya majemuk dan mayoritas Islam. Sejalan dengan gerakan-gerakan Islam lokal atau nasional di Indonesia, gerakan Wahabi mempunyai pengaruh besar terhadap persoalan sosial, keagamaan, ekonomi, dan bahkan politik yang ada di Indonesia. Kasus ini sangat menarik untuk dikaji terkait dengan sejarah gerakan Wahabi di dunia Arab dan sejarah penyebarannya ke Indonesia, terutama respon ormas-ormas Islam Indonesia seperti Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, Al-Irsyad dan seterusnya yang begitu menantang bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, sedangkan teori yang digunakan adalah teori evolusi dan teori challenge dan response. Teori evolusi merupakan suatu teori yang berkembang bermula dari tingkat sederhana yang selalu berkembang di masyarakat. Challenge merupakan tantangan dari perkembangan sebuah gerakan Wahabi, sedangkan respons merupakan reaksi budaya dan pemikiran baru yang digunakan untuk menjawab sebuah persoalan dan tantangan yang ada. Sebagai penunjang dari penelitian ini, penulis memakai metode pemikiran Karl Jaspers yang menyatakan bahwa suatu peristiwa atau event atau kejadian sejarah harus ditentukan oleh man, time, dan place, sehingga penelitian ini dapat menjadi sempurna sesuai dengan perangkat analisis yang ada. Hasil dari penelitian ini berbentuk analisis sejarah tentang akar gerakan Wahabi di dunia Arab dan proses penyebarannya ke Indonesia melalui teori challenge and response yang merupakan akhir penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran. Pada bab 4, merupakan hasil aplikasi dari teori evolusi dan teori challenge and response dengan menganalisis problem historis gerakan Wahabi karena muncul ketegangan yang awal mulanya apolitis menjadi politis khususnya di Arab Saudi.
Masuknya ke Indonesia dimulai sejak terjadinya gerakan Paderi di Sumatera Barat, sedangkan problem historis gerakan Wahabi di Indonesia merupakan tantangan tersendiri hadirnya Wahabisme yang mengundang pro dan kontra, karena dapat mengancam kebudayaan Indonesia. Respon ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah yang juga menentang bid'ah dan khurafat, tetapi tidak terlalu ekstrim memahami Al-Quran dan Sunnah. NU mendukung jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi ia tetap mempertahankan. Tradisi HTI cenderung lebih ekstrim dengan usaha mereka mendirikan khilafah Islamiyah di Indonesia, begitu juga Al-Irsyad. Tetapi ia lebih pada misi-misi dakwah keislaman dan pendidikan. Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, tokoh dari pendiri gerakan Wahabi yang sangat terkemuka di Saudi Arabia, merupakan tokoh Islam yang sangat terpengaruh oleh pengalaman keagamaan Ibnu Taimiyah pada khususnya dan mazhab Hambali pada umumnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam gerakannya, ia lebih banyak memfokuskan diri kepada pemurnian akidah. Meskipun demikian, pemikiran pembaruan Muhammad bin Abdul Al-Wahhab banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah. Tidak harus ditafsirkan bahwa Ibnu Taimiyah identik dengan kaum Wahabi, sebab seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Amin, walaupun dipengaruhi oleh pikiran-pikiran reformatif Ibnu Taimiyah, gerakan Wahabi tidak sepenuhnya merupakan duplikat pikiran-pikiran Ibnu Taimiyah. Muhammad Amin menyatakan bahwa gerakan Wahabi bukanlah gerakan yang taklid kepada Ibnu Taimiyah dan mengingkari pikiran-pikiran keagamaannya sendiri sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang, termasuk Husain Hilmi Ishaq dalam bukunya Advice for the Wahhabi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.